Nah, inilah kepiting yang tadi diturunkan oleh pihak karantina yang menurut mereka terlalu kecil. Belitung. Pengusaha kepiting asal Belitung Darsono mengeluhkan Permen KP nomor 16 tahun 2022 yang dianggap mempersulit pengusaha kepiting. Hal ini ia ungkapkan kepada awak media usai menemui Kepala Kantor Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu di kantornya, Selasa, 4 Maret 2023. Diperbolehkan pengiriman kepiting itu adalah 15 cm kerapasnya. Sebelumnya diketahui Permen nomor 16 tahun 2022 mengatur tentang izin pengiriman ekspor kepiting seperti ukuran kerapas minimal harus 12 cm. Menurut Darsono, hal ini dianggap merugikan pengusaha kepiting. Peraturan itu harus berpihak kepada masyarakat atau pengusaha kecil, jangan sebaliknya, mempersulit pengusaha, tandas Darsono. Kepiting ini memang di zaman Menteri Pujiastuti dulu pernah ada aturan seperti ini, yaitu yang diperbolehkan pengiriman kepiting itu adalah 15 cm kerapasnya. Tapi kami dari pengiriman dan masukan juga dari para nelayan-nelayan kecil pada waktu itu, mereka berkeberatan karena kepiting itu terlalu besar. Dan akhirnya kami koordinasikan dengan kementerian dan kami mengasihkan usulan, bahkan hampir di seluruh Indonesia yang mengkomplain tentang aturan itu. Akhirnya aturan itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu ke depannya, akhirnya aturan itu direvisi dan menjadilah pengiriman kepiting diperbolehkan, yaitu ukuran kepiting 200 gram pada waktu itu. Kami sangat berterima kasih dengan Ibu Menteri Pujiastuti pada waktu itu karena sangat menerima aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat di kalangan bawah, karena mereka nelayan kepiting ini adalah memang nelayan yang mempunyai ekonomi yang sangat lemah, khususnya dibanding dengan nelayan-nelayan yang lain. Khususnya di Kabupaten Belitung, Belitung Timur dan Kabupaten Belitung ini ada sekitar 200-300 orang yang hidupnya bergantungan dengan kepiting bakau. Jadi tentang pengiriman kepiting ini, dengan pengiriman kepiting yang sekarang ini yang ada aturan baru lagi, yang diperbolehkan mengirim kepiting itu adalah 12 cm itu sebenarnya dari nelayan, dan kami juga sebagai pengusaha sangat berkeberatan. Sangat berkeberatan karena ukuran kepiting yang 12 cm itu sudah termasuk ukuran kepiting yang ekonomis untuk diperdagangkan atau untuk dikirim. Karena menurut pendapat kami, menurut pendapat saya, dari 34 tahun lalu saya mengusahakan kepiting ini tidak ada perubahan di Kabupaten Belitung ini. Setiap kali musim kepiting itu selalu ada. Jadi orang yang membuat peraturan itu saya tidak tahu mengacunya kepada pengkajiannya dari mana kan itu, Karena kepiting tidak berubah. Bahkan sekarang ini ngirim kepiting sampai ratusan kilo di Kabupaten Belitung ini dalam satu hari. Karena ada 3 pengirim kepiting atau 4 orang sekarang yang mengirimkan kepiting. Jadi saya minta tolong kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden ya, agar mendengarkan keluhan saya sebagai penampung kepiting dan keluhan masyarakat bawah, masyarakat ekonomi lemah. Sementara itu, penanggung jawab wilayah kerja kantor Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hafrial saat dikonfirmasi wartawan di kantornya mengatakan, jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh saudara kami tadi, kami ini BKIPM Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Aman Hasil Perikanan, khususnya wilayah kerja Kabupaten Belitung, BKIPM ini mempunyai tugas itu mencegah keluar masuknya hama penyakit ikan dan menjamin keamanan mutu hasil perikanan. Nah, terkait kita spesifik bicaranya kepiting bakau. Nah, terkait kepiting bakau tadi emang ada kebijakan kantor, bukan kebijakan tapi ini aturan terkait dengan pengujian lab. Nah, untuk pengujian lab ini kita melakukan pemeriksaan untuk kepiting bakau yang akan dilalu lintaskan itu virus WSSP. Nah, pengujian ini seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Darsono beberapa bulan yang lalu, di setiap 10 kali pengiriman kita akan melakukan 1 kali pemeriksaan pengujian. Nah, ini kan berkaitan dengan tusi dari BKIPM untuk menjamin mencegah hama keluar masuknya hama penyakit ikan. Nah, untuk kepiting bakau tadi di Kepmen 17 jenis penyakit yang diperiksa yaitu virus WSSP. Nah, ini pemeriksaannya ini dilakukan konvensional dengan biaya PNBP 250.000. Nah, itu disetorkan ke negara. Nah, terkait dengan tadi yang sebenarnya sumber permasalahannya tadi di ukuran ya Pak. Ya. Nah, di ukuran ini kan kita sebagai petugas
yang sudah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan aturan di Permen KP nomor 16 tahun 2022, itu merupakan perubahan dari Permen KP nomor 17 tahun 2021 terkait dengan penangkapan, lalu lintas, dan pengeluaran kepiting bakau. Di pasal 8 itu menjelaskan untuk ukuran yang bisa dilalu lintaskan atau dikeluarkan itu lebar karapasnya sebanyak 12 cm. Nah, selain itu juga harus tidak bertelur. Nah, mungkin aturan itu yang kita terapkan sehingga pada saat pemeriksaan lapangan ada kondisi-kondisi kepiting bakau yang di bawah ukuran, maka tidak akan kita berkenankan untuk dilalu lintaskan, kita tahan. Nah, jadi saya sangat setuju sekali aspirasi ini mungkin bisa disampaikan ke pihak pusat, karena kan kalau kondisi di lapangan mungkin para pengusaha lebih tahu, lebih paham seperti apa kondisi di lapangan. Silakan disampaikan aspirasi. Balik lagi tadi kami hargai pendapat atau aspirasi teman-teman pengusaha atau yang di lapangan, karena balik lagi kita sebagai petugas menjalankan aturan undang-undang itu tadi Permen KP nomor 17 tahun Permen KP nomor 16 tahun 2002 terkait dengan penangkapan, lalu lintas, pengeluaran baik itu lobster, kepiting bakau maupun kepiting maupun rajungan. Mungkin itu aja dari BKIPM. Kalau yang di bawah 200 gram atau karapas di bawah 12 cm tadi itu memang dilarang untuk kelestarian kepiting atau ya memang? Intinya itu kalau maksud dan tujuan pemerintah membuat aturan itu mungkin untuk keberlanjutan, kontinuitas perkembangbiakan kepiting bakau di alam. Jadi kita batasi. Cuman balik lagi tadi itu rezeki. Silakan aspirasi ini, kami sangat menghargai aspirasi dari teman-teman pengusaha yang di lapangan. Ya silakan kita sampaikan aspirasi itu. Selanjutnya ya, kebijakan tetap ada di Presiden ataupun di Pak Menteri. Mungkin itu. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iswandi, Hai News TV Official melaporkan.